Assalamualaikum ya, ketemu maning nang channel Drafter Ngapak, channel tempat belajar AutoCAD khusus pemula. Kalau kemarin saya memberikan video tutorial tentang cara membuat etiket di layout, kemudian video tutorial tentang cara membuat etiket di model ya. Oke, kita langsung ke sini ya. Jadi temanya adalah kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana caranya kalau etiket di layout gambarnya skalanya beda-beda. Nah, gue kepriwe carane? Biasanya kan cuma satu ya. Di situ ya di situ aja, skala 1 skala 1 banding 2 ya 2, skala banding 100 ya 100, di situ satu macam aja. Nah, kasusnya seperti ini kan sering terjadi. Misalkan gambar denah nih. Denah rumahnya di sini butuh detail kamarnya atau detail ruangan mana yang harus didetail apalagi. Nah, ini yang lebih kecil lagi harus didetail lagi, tapi harus di satu lembar ini. Nah, itu caranya bagaimana settingannya seperti itu ya. Jadi saya akan membuat tutorial seperti itu. Bagaimana caranya, bagaimana triknya, pantengin terus sampai mentok. Oke, selanjutnya apa sih yang harus disetting kalau kita mau setting satu lembar kerja ini? Ada beberapa skala. Nah, yang disetting adalah dim style-nya, dimension style, yaitu settingan dimensi menjadi beberapa skala. Tapi sebelum itu, apa sih yang terjadi jika menggambar dengan beberapa skala dalam satu lembar tapi tidak menggunakan settingan dim style yang saya sebutkan tadi? Artinya tidak perlu disetting. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Ini adalah contoh gambar yang tidak menggunakan settingan dimension style. Yang berikutnya sebelah kanan adalah menggunakan dimension style ya, yang sudah disetting. Jadi bentuknya dari dimensinya saja tidak proporsional ya, tidak proporsional atau tidak ideal. Kenapa? Karena angkanya saja, terus garis panahnya juga tidak muncul. Sebenarnya ada di sini ya. Kalau kita zoom, nah ada ya, tapi terlalu kecil. Nah, ini angka juga ada 1500, tapi terlalu kecil. Demikian juga dengan ini. Ya, terlalu kecil, jadi tidak proporsional ya, nggak kelihatan. Nah, setelah disetting menggunakan dimension style ini, tulisannya menjadi lebih proporsional, lebih jelas ya. Nah, targetnya adalah kita akan membuat seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Setelah etiketnya semua sudah jadi, langkah berikutnya adalah kita akan menyeting dimension style. Caranya ketik D, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian klik saja. Nah, di sini saya sebenarnya sudah siapkan ya dari dimension style skala 1:1 atau standarnya ya bawaan. Nanti untuk latihan copy aja file ini, ada di deskripsi nanti untuk di-download ya. Kemudian skala 1:2, kemudian banding 5, banding 10, banding 20, 25, 50, 100 atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kalau saya ada berapa ini? Kita mulai dari yang pertama saja. Yang pertama nih ya, biasanya standar ini tulisannya ISO, ada seperti itu di file downloadnya nanti. Kemudian modify, klik modify ya. Setelah itu ikutin aja settingan yang ada di dalam video ini, yaitu pay layer, semuanya juga pay layer. Kemudian ini ikutin aja pokoknya ya. Setelah itu simbol arrow ikutin juga, atau kalau mau ganti panah juga silakan. Arrow-nya 2,5. Nah, sebagai patokan 1:1 ukuran arrow-nya kisaran 2,5 ya. Kurang lebih boleh silakan, 2 boleh, 2,1 boleh, sesuaikan aja. Tapi di saya nanti settingnya 2,5 untuk 1:1. Nanti semuanya juga sama. Kemudian lainnya juga sama. Lanjut ke teks. Nah, di teks ini yang kita setting ya. Kita masuk di standar, kemudian masuk ke titik 3 ini. Kemudian ada standar juga di sini. Setting aja. Nah, kalau standar bawaan ini kan tidak bisa di rename ya. Makanya tadi ada tulisannya nggak bisa di rename.
Ini masukin aja 2,5. Nah, di sini yang cukup berpengaruh terhadap gambar skala nanti. Kalau 1:1 itu font height-nya atau besar fontnya adalah 2,5. Segitu aja ya patokannya ya, agar kita samain persepsi aja. 1:1 kertas A3 height atau besarnya fontnya ada 2,5 ya, seperti itu. Kemudian yang lain silakan pilih aja. Kalau saya pakai simplex.shx nama fontnya, lainnya samain saja ya. Oke, kalau sudah apply. Terus skalanya ini fit, tulis 1:1 ya, 1:1. Kemudian untuk yang lain ikutin aja seperti ini. Ini nggak usah disetting, ini nggak usah disetting kalau tidak diperlukan. Setelah itu oke ya. Oke, selanjutnya adalah kita mau bikin settingan dimensi 1:2. Oke, seperti ini. Kemudian tapi sebelumnya ini kan masih kosong nih. Nah, masih kosong ya. Jadi ketiknya new aja. New, nanti tulis SC misalkan 2 seperti itu ya. Nanti ada muncul baru lagi ya, karena saya sudah bikin jadi sudah muncul seperti itu. Oke ya. Ini saya cancel aja. Oke, ini hanya penamaan settingan aja biar gampang untuk memilih nanti. Setelah jadi 2, kemudian modify. Nah, tampilannya sama. Ini samain aja semua, samain semuanya, samain. Arrow juga samain semuanya. Teksnya aja yang kita mainkan. Nah, di sini sebelumnya ini standar. Nah, ya sebelumnya standar. Terus masuk ke yang titik 3. Buat satu lagi tekstil namanya, tekstil. Tekstilnya namakan dengan minimal keterangan dari skalanya. Contoh kita kan tadi bikin 1:2 ya, namanya 1:2 seperti ini ya, sama kayak tadi new, ketik namanya, yang penting ada tulisan yang menunjukkan skala 1:2. Kalau saya kan SC2 ya, maksudnya biar tahu aja bahwa ini tuh tekstil untuk skala 1:2 begitu ya. Ini saya cancel karena saya udah ada. Nah, setelah itu klik ini, kemudian inilah critical point-nya di sini. Kalau 1 tadi 2,5, berarti kalau skala 1:2 tinggal dikalikan aja 2,5 kali 2 kali skalanya ya, berarti kan fontnya 5. Seperti itu aja. Oke. Nah, setelah itu apply ya. Apply. Nah, di sini tadi kan sudah bikin font tekstilnya. Kita aktifkan di sini. Oke, seperti itu ya. Terus fitnya kita ganti 2, yang tadinya 1. Oke. Itu jadilah dimension style 1:2. Tulisannya 2. Nah, caranya sama dengan skala-skala yang lain di sini ya. Atau saya ulangi sekali lagi ya, 1:10 misalkan. Kita buat new ST10. Kemudian continue ya. Karena saya sudah ada, berarti saya tinggal modify aja. Klik ini kemudian modify. Oke, muncul sama ya tadi. Mungkin sama. Ininya sama. Sebelumnya tulisannya adalah standar seperti ini. Ya. Oke. Nah, sama kayak tadi. New dulu, tulis stylenya 1:10 seperti ini. Kemudian oke ya. Karena saya sudah bikin, saya pilih ini aja. Nah, oke. Nah, ini yang diganti nanti menjadi 25. Kenapa 25? Ya 25. Sorry, maksudnya 2,5 kali 10. Kan 25 hasilnya, itu adalah ukuran fontnya 25 seperti itu ya. Lainnya oke, apply. Karena sudah setting berarti saya cancel aja. Oke, untuk fitnya 10. Oke, lainnya sama. Nah, karena tadi sudah bikin tekstilnya, saya panggil diaktifkan dengan style 10. Oke, seperti itu. Dan oke. Nah, seterusnya seperti itu.
dari skala 20, 25, 5, 50, 100 atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu close. Nah, kalau saya rangkum menjadi satu seperti ini. Karena yang critical point-nya adalah fontnya ya, besarannya font. Ini saya sudah rangkum. Kalau skala 1:1, gedenya font tuh 2,5. Kemudian 1:2, 5. 1:5, 12,5, 10 dan seterusnya seperti itu. Ya, seperti itu. Gampang kan ya? Ya gampang banget. Oke. Ayo dilanjut. Si mudeng kan? Mudeng apa mubeng? Nah, mubeng ini mumet ya. Nah, ora lah gampang lah ya. Nah, sekarang saya akan membuat seperti ini ya. Jadi, kalau kita setting gambar di layout tuh seolah-olah layout ini adalah kertas yang dibolongin. Nah, kok kertas ya? Nah, seperti ini maksudnya. Yang putih kan kertas. Ini saya geser aja. Kalau kita double klik, klik. Nah, bolong masuknya ke dalam model. Ya, kalau klik di luar, klik 2 kali akan keluar. Kembali ke layout. Nah, ini dibolongin seolah-olah kertasnya seperti itu ya. Filosofinya seperti itu. Oke, saya langsung buat untuk ininya, denahnya. Sekarang kita akan buat viewport ya. Bukan rectangular aja, rektang biasa. Kira-kira aja di sinilah. Kira-kira di sini. Oke. Nah, silakan buat layout, buat layer dengan nama viewport. Masukin ke sini ya. Nah, viewport sudah jadi tapi belum disetting ke viewportnya ya, baru kotaknya doang. Klik view sini maksudnya ya, kemudian viewport, kemudian object, klik rektang tadi, klik. Nah, secara otomatis nanti si layout ini akan bolong, kertas ini akan dibolongin. Untuk masuk bagaimana? Double klik di tengah-tengah, klik. Oke. Nah, masuk ke dalam. Nah, sebenarnya seperti ini sebenarnya ya. Oke, tapi kan ini belum tahu skalanya skala berapa seperti itu ya. Nah, oke. Sebelum ini saya setting, silakan bikin dimensi kotak dulu ya. Kotak dengan ukuran 12 meter atau 12.000, isinya 6 meter atau 6.000, seolah-olah ini adalah denah rumahnya. Kemudian ini kotak lagi 3.000, seolah-olah ini ruangannya mungkin ya. Terus bikin kotak lagi yang lebih kecil 1.500, sama satu lagi 500 ya. Kemudian dikosongin dulu seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah bikin kotak-kotaknya, ini kan tadi sudah buat viewportnya ya. Kita akan masuk ke dalam dan akan menentukan skala berapa sih ini pasnya gitu ya. Masuk ke dalam, double klik. Oke. Nah, di sini kita langsung ketikkan Z atau zoom ya, kemudian enter boleh. Setelah itu pilih scale ini, klik atau tekan S juga sama saja, enter. Setelah itu masukkan satu garis miring skala yang diduga pas ya, misalkan 50. Nah, kira-kira 50 ya, nebaknya ya. Setelah itu ketik XP seperti ini ya, gampang seperti itu ya. Satu garis miring 50 untuk kira-kira skala yang pas, kemudian ketik XP, kemudian enter. Oke, nanti akan membededet apa yang bededet ya, akan mengezoom lah dia sesuai ini tampilannya. Nah, oke. Nah, setelah itu jika miring seperti ini, tekan scroll aja. Scroll itu tombol yang di tengah yang bisa muter ya, kayak roller itu ya, tahan. Nah, ini pan namanya, tahan, pasin. Nah, oke. Setelah itu, nah tadi kita kan sudah membuat dimension style. Kenapa ya kalau setiap ngomong dimension style kok susah? Jen, ilate susah ya. Oke, lanjutlah ya. Nah, kita panggil. Ini kan tadi skala 1:50, tahunya dari mana 1:50? Ya tadi yang pertama 1 garis miring 50 XP, artinya itu 1:50 gitu ya. Berikutnya indikatornya adalah ketika saya masuk ke dalam sini, dalam model, di sini ada muncul indikator atau tulisan 1:50, otomatis ya menyesuaikan. Jadi ini adalah 1:50 gitu. Nah, sekarang gimana cara narik dimensinya?
ketik di sini annotate ya, saya menggunakan drafting and annotation ya. Ini ketik annotate, kemudian cari yang 1:50. Nah, ini kemudian panahnya atau dimensinya cari yang 1:50. Ini ya, 50 50, makanya tulisannya tadi harus ada keterangan SC50 nya biar gampang. Setelah itu kita tarik seperti ini. Nah, ini kalau kita geser-geser seperti ini otomatis berubah nih, berubah ya, tapi nanti kita bisa setting lagi kok, tenang aja ya. Nah, kalau membuat dimensi di sini agak susah karena pasti kegeser-geser, jadi saya ulang lagi, Z enter, kemudian S atau scale ini ya, enter, kemudian 1/50 XP, enter. Nanti dia akan menyesuaikan. Nah, sebenarnya paling enak tuh di sini, di model langsung ya, tadi di sini nih. Nah, ini masih 50 ya aktif, kemudian ini bebas, nggak terpengaruh oleh besar kecilnya. Kalau di layout tadi hanya untuk settingan terakhir aja ya. Ini saya masukin layer. Nah, oke, seperti itu. Sekaligus dengan yang lain ya, ini 1:, berapa ya, 1:20 coba ya, 1:20, berarti ini dirubah lagi jadi 1:20. Ini 1:20. Oke, ini klik ini, klik ini, klik ini, kemudian masukin ke layout. Silakan masukin, enggak juga enggak apa-apa. Terus satu lagi, ini kira-kira 1:10 nih ya, 1:10, cari lagi 1:10. 1:10, tarik lagi. Oke ya, ini layer ya, ini ada di modelnya, kayaknya nggak kepake deh yang tengah nih. Oke, kita kembali ke layout yang paling gede, denah paling gede sudah jadi ini ya. Sekarang buat yang ini, buat kotak lagi, rektang seperti ini ya, kira-kira seperti inilah ya. Oke, karena ini tadi sudah disetting, kita tularin aja, boleh nggak? Boleh, coba ya. Oke, terus ini viewport, kemudian objek, klik ini sampai bolong. Nah, bolong. Oke, rencana pakai yang ini, yang lebih kecil. Nah, skalanya ini kira-kira 1:20. Saya zoom, enter, S enter, 1/20 XP. Oke, pas ya, kebetulan pas ya. Oke, seperti itu. Kemudian satu lagi, yang kecil, lebih kecil nih ya, 1:10, 1:10, bikin kotak lagi. Bikin kotak boleh, ngopi juga boleh, kopi aja ini kan, sudah setting juga ya. Setting, masuk ke dalam, double klik, klik, oke, cari. Nah, kita scroll, cari ininya. Oke, kalau ini kan skalanya masih kira-kira nih, makanya 0, sekian gitu ya. Kalau ini masuk ke dalam, langsung 20, pas ya. Nah, saya masuk ke dalam sini, ketik Z lagi, Z enter, S enter, 1/10 XP. Oke, seperti ini. Nah, kalau viewportnya kegedean, tinggal ditarik set, atau seperlunya lah ya, silakan seperti itu. Nah, jadi masing-masing ukuran ini seolah-olah sama ya, nggak kebanting kayak tadi ini, nggak kelihatan. Nah, seperti itu, gampang kan ya. Nah, silakan dicoba di rumah masing-masing ya, otomatis ya, menggunakan gambar denah semestinya ya, yang asli ya. Nah, caranya ikutin aja. Nanti file ini saya taruh di deskripsi buat latihan. Oke. Setelah ini kita setting. Nah, kalau mau ngasih keterangan di luar sini, kita menggunakan 1:1. Karena apa? Karena layout ini settingannya 1:1 ya.
Nah, sekarang kita lihat aktifnya di mana. Nah, kalau aktifnya di 1:10, nanti teksnya seperti ini. Tuh, gede ya. Jadi teksnya aktifnya di 1:1 sini. 1:1 atau standar ya. Seperti ini. Oke. Apa ini kali ya? Coba saya cek aja, tes aja. Misalkan ini tampak detail, misalkan tulisan detail. Ya, proporsional ya. Gitu, seperti itu. Karena kalau mau yang skala 1:20 berarti ini diaktifkan di 20 dua-duanya. Harus dua-duanya biar proporsional ya ukurannya. Oke, nah saat kita masuk ke dalam ini kadang kita tergeser, jadi otomatis skalanya berubah. Nah, gimana caranya? Apa bisa dikunci? Bisa. Masuk ke dalam sini, kemudian ini ada gembok, klik aja. Oke ya, seperti itu. Ini biar nggak geser, masuk ke dalam, ada gembok, gembok. Nanti dia nggak akan kegeser-geser, nggak mau, karena digembok ya. Oke, seperti itu. Ini saya gembok juga, masuk ke dalam, gembok. Oke, gampang kan ya? Sip. Kayaknya terlalu panjang videonya ini, bisa nggak apa-apa lah. Nah, mudah-mudahan video yang saya jelaskan ini cukup jelas lah ya, gampang banget ya. Kalau masih belum jelas, silahkan tanya di komentar. Oke ya, oke, jangan lupa subscribe channel Drafter Ngapak, channel sing paling gampang gue belajar gue pemula. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.